Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Nurdila dengan NIM 271-913 kelas 5B Teknik Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Sahad Saifuddin Jambi. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang praktikum sederhana dengan materi fotosintesis mata kuliah Fisiologi Tumbuhan dengan dosen pengampu Ibu Suraida, SSI, MSI. Pertama kali yang akan saya bahas di sini mengenai apa tujuan dari praktikum. Yang kedua yaitu landasan teori atau dasar-dasar teori apa sajakah yang melandasi pada praktikum. Selanjutnya yaitu alat dan bahan yang digunakan pada praktikum. Kemudian yang keempat yaitu bagaimana prosedur kerja pada praktikum, yaitu hasil dan pembahasan, serta yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu apa sih tujuan dari praktikum ini? Jadi, tujuan dari praktikum ini yang pertama yaitu untuk mengetahui proses fotosintesis menghasilkan oksigen. Yang kedua yaitu untuk mengetahui proses fotosintesis menghasilkan karbohidrat. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses fotosintesis. Fotosintesis berasal dari kata foton yang artinya cahaya dan sintesis yang berarti menyusun. Jadi, fotosintesis dapat diartikan sebagai suatu penyusunan senyawa kimia kompleks yang memerlukan energi cahaya. Sumber cahaya alami adalah sinar matahari. Proses ini dapat berlangsung karena adanya suatu pigmen tertentu dengan CO2 dan H2O. Apakah teman-teman masih ingat apakah itu proses fotosintesis? Jadi, proses fotosintesis merupakan proses yang dilakukan oleh tumbuhan hijau untuk menghasilkan makanan sendiri. Secara sederhana, proses fotosintesis terjadi dengan mengolah karbon dioksida dan air dengan bantuan cahaya matahari, dan klorofil diolah menjadi oksigen dan karbohidrat. Yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Masukkan air ke dalam semua botol hingga penuh. Prosedur yang ketiga yaitu masukkan tanaman Hydrilla verticillata ke dalam botol dengan posisi terbalik. Tujuannya adalah agar nanti kita bisa mengamati gelembung udara yang dihasilkan dari tanaman Hydrilla verticillata tersebut. Tambahkan sedikit baking powder ke dalam botol. Kemudian kocok hingga tercampur rata. Lalu masukkan tanaman Hydrilla verticillata ke dalam botol. Lakukan dengan cara terbalik seperti yang dilakukan pada botol pertama tadi.
Kemudian masukkan hidrilla verticillata ke dalam botol kecil yang berlabelkan tanah tempat gelap. Letakkan tanaman hidrilla verticillata di tempat yang berbeda, pada tempat di bawah sinar matahari dan tempat gelap. Tunggu selama 30 menit dan catat hasilnya di kertas. Tutup sebagian daun dengan aluminium foil dan jepit daun dengan menggunakan penjepit kertas. Setelah 4 jam menunggu, selanjutnya petik daun tanaman bougainville. Rebus daun selama 10 menit. Pindahkan daun yang telah direbus ke dalam nampan. Tanaman hidrilla verticillata dengan tambahan baking powder menghasilkan oksigen atau gelembung udara lebih banyak, di mana hal tersebut menandakan bahwa proses fotosintesis menghasilkan oksigen. Dan ini adalah air biasa yang tempatnya di bawah sinar matahari menghasilkan gelembung udara, tetapi tidak sebanyak pada botol yang ditambahkan baking powder. Dan ini yang ditempatkan di tempat gelap tidak menghasilkan gelembung udara.
Sekian penjelasan praktikum sederhana saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.